Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Skarnabila. Saya dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Offering A. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi saya, yaitu latihan fisik kecepatan gerak atau SAQ. Materi yang pertama yaitu latihan fisik. Latihan fisik sendiri mempunyai pengertian yaitu suatu proses pembentukan kemampuan dan keterampilan atlet yang sistematis yang dilakukan secara terus-menerus berulang-ulang. Semakin hari beban latihannya itu semakin meningkat dan dilaksanakan dalam waktu yang panjang. Jadi di sini latihan fisik itu tidak bisa secara instan ya, harus melalui tahapan yang dengan waktu yang panjang, dan beban latihannya juga harus semakin meningkat semakin harinya. Dan latihan fisik sendiri juga harus berpedoman pada prinsip-prinsip latihan. Prinsip latihan itu di sini terdapat 10 ya. Yang pertama yaitu prinsip beban berlebih atau overload. Di prinsip ini yaitu konsep latihannya dengan berkaitan dengan intensitas latihan. Beban latihannya pada sewaktu-waktu juga harus meningkat. Jadi intinya di prinsip ini yaitu bebannya itu bertahap ya. Jadi dari yang rendah kemudian ke yang tinggi. Yang kedua yaitu prinsip spesialisasi. Di sini setiap bentuk latihan harus sesuai dengan kebutuhan cabang olahraganya, atau yang lebih spesifiknya lagi yaitu kebutuhan energinya, kebutuhan bentuk atau model latihannya, kemudian ciri gerak dan kelompok otot yang digunakan, dan waktu periodisasi latihan. Jadi di sini tuh harus disesuaikan dengan cabang olahraga kita masing-masing ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan kebutuhan kita harus sama dengan atlet lain atau program latihannya gitu harus sama. Misalnya kita latihannya harus sesuai kebutuhan otot kita, kebutuhan energi kita, dan waktunya itu setiap individu juga berbeda. Yang selanjutnya yaitu prinsip perorangan atau individu. Di sini tuh berfokus pada beban latihannya. Setiap manusia kan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda ya. Dan juga terdapat faktor-faktor yang menyebabkan latihan itu harus dibuat secara berbeda-beda setiap individu. Yaitu yang pertama faktornya yaitu faktor keturunan, faktor gizi, terus faktor kematangan, terus waktu istirahatnya, seperti itu. Jadi kita tidak bisa memaksa seorang individu itu harus latihan yang sama seperti yang lainnya. Jadi sama saja seperti prinsip spesialisasi tadi ya, harus sesuai dengan cabang olahraganya juga. Berikutnya yaitu prinsip variasi. Prinsip variasi sendiri yaitu program latihan yang baik dan harus bervariatif atau bervariasi. Jadi biar atlet itu tidak bosan, kita harus memakai program latihannya itu yang bervariasi, yang berbeda-beda, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu prinsip beban meningkat bertahap. Jadi intinya di prinsip ini yaitu program latihan atau sejenisnya itu harus bertahap, tidak bisa langsung jadi secara instan. Seperti pada beban latihannya ya, beban latihan itu harus diberikan secara bertahap, tidak bisa langsung diberikan secara yang berat-berat. Jadi harus dari yang rendah ke yang tinggi. Misalnya dirasa atlet itu sudah cukup untuk meningkatkan beban latihannya, jadi kita rasa sebagai pelatih itu bisa meningkatkan beban latihan seperti itu. Selanjutnya yaitu prinsip perkembangan multilateral. Penjelasan secara rincinya pada prinsip ini yaitu pada perkembangan atlet. Jadi misalnya kita ingin meningkatkan program latihan atlet tersebut, kita harus melihat dulu perkembangannya itu seperti apa. Misalnya bisa juga tentang pada psikologisnya atau kepada kebutuhan energinya. Jadi kita tidak bisa langsung memberikan program latihan yang sifatnya berat atau bebannya itu lebih meningkat. Jadi kita harus melihat pertumbuhan dan perkembangan atlet tersebut. Yang selanjutnya yaitu prinsip
pulih asal atau recovery. Pada penyusunan program latihan sendiri, kita harus juga mencantumkan waktu istirahatnya ya. Jika seorang atlet terlalu memforsir porsi latihan yang termasuk berat dan menyebabkan si atlet itu sendiri kelelahan atau overtraining, di situ juga akan timbul kerugiannya, yaitu si atlet itu bisa mengalami cedera. Jadi kita juga harus menyusun program latihannya itu juga sesuai dengan waktu istirahatnya. Yang selanjutnya yaitu prinsip reversibilitas. Di sini prinsip ini yaitu kita sebagai seorang atlet itu tidak boleh berhenti melakukan program latihan. Jadi kan harus bertahap. Di sini kita bicara tentang waktu ya. Jadi misalnya kita seminggu latihan itu 3 kali. Jadi kita harus mematuhi programnya itu dan jangan berhenti. Jadi jika kita berhenti latihan dan latihannya itu tidak bertahap, maka kualitas organ tubuh kita itu akan mengalami penurunan fungsi secara otomatis, dan jika kita melakukan program latihannya lagi, sistem tubuh kita itu harus beradaptasi lagi seperti itu. Yang selanjutnya yaitu prinsip menghindari beban latihan berlebih atau overtraining. Pada prinsip ini itu sama seperti prinsip yang pulih asal atau recovery tadi ya. Jadi di sini tuh seorang pelatih tidak bisa memberikan program latihan yang langsung berat. Jadi kita harus melihat dulu situasinya si atlet ini, kondisi tubuhnya seperti apa, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu prinsip proses latihan menggunakan model. Di sini intinya kita harus bisa menyusun program latihannya itu harus bervariasi atau sesuai dengan kebutuhannya, dan juga bisa seperti menerapkan untuk strategi di saat pertandingan dan teknik apa saja yang akan dilakukan pada program latihan tersebut. Yang selanjutnya yaitu kecepatan gerak. Kecepatan gerak sendiri mempunyai pengertian yaitu komponen kemampuan fisik yang peningkatannya sangat sulit. Oleh karena itu, kemampuan kecepatan adalah kemampuan yang dominan herediter genetik, karena setiap cabang olahraga dalam olahraga prestasi, komponen kecepatan gerak itu lebih dominan. Jadi pada seluruh cabang olahraga itu sangat membutuhkan komponen ini. Dan komponen ini lebih dominan daripada komponen yang lain. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat melakukan latihan kecepatan gerak. Pertama yaitu latihan kecepatan gerak harus dilakukan dengan usaha yang maksimal. Jadi namanya juga kecepatan gerak ya. Jadi kita harus melakukannya yaitu dengan cepat dan maksimal. Yang kedua yaitu jarak tempuh kurang dari 50 meter itu untuk atlet yang belum terlatih, dan 60 meter bagi atlet yang sudah terlatih dan elit. Yang ketiga yaitu waktu tempuh kurang dari 6 detik. Yang keempat yaitu dapat dilakukan dalam jumlah pengulangan atau repetisi yang cukup banyak sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan cabang olahraga tersebut. Latihan kecepatan gerak membutuhkan istirahat yang relatif cukup lama. Yang selanjutnya yaitu SAQ. Apa sih SAQ itu? Speed sendiri yaitu kecepatan gerak dalam bentuk speed. Ini juga dinamakan kecepatan gerak maksimal siklis, yang mengandung makna bahwa gerakan yang terjadi adalah gerakan yang rangkaiannya selalu konsisten atau sejenis dari awal gerakan sampai akhir gerakan, tidak mengalami perubahan. Jadi speed sendiri itu yaitu gerakan yang stabil, jadi tetap dan tidak berubah. Yang selanjutnya yaitu agility atau kelincahan. Agility atau kelincahan adalah kemampuan gerak maksimal dalam mengubah arah dari posisi tubuh yang satu ke posisi tubuh yang lainnya secara cepat dan tepat. Yang ketiga yaitu quickness. Quickness adalah kecepatan gerak aksi atau reaksi yang dilakukan dengan stimulus optik, akustik, dan taktil. Di sini juga terdapat metode dan bentuk latihan untuk SAQ sendiri, yaitu yang pertama speed. Speed itu bisa dilakukan dengan metode atau bentuk latihannya seperti lari sprint 100 meter, 50 meter, atau juga bisa dengan ABC run. Yang selanjutnya
agility. Agility juga terdapat metode dan bentuk latihannya seperti shuttle run, kemudian lari zigzag dan bumerang. Dan quickness bentuk latihan dan metodenya yaitu seperti menendang, memukul, duduk berdiri, dan tidur berdiri. Dan yang terakhir yaitu periodisasi dalam latihan kecepatan. Yang pertama yaitu pada tahap persiapan umum. Pada tahap ini diberikan berbagai macam pola gerak yang diarahkan pada penguasaan bentuk gerak. Jadi intinya seorang pelatih itu pada tahap ini memberikan dasar-dasar program latihannya. Jadi tidak bisa langsung diberikan yang bersifat berat seperti itu. Yang selanjutnya yaitu pada tahap persiapan khusus. Pada tahap ini diberikan pola gerak cepat yang lebih spesifik pada kebutuhan suatu cabang olahraga, seperti cabang olahraga atletik sprint. Biasanya metode latihannya yaitu lari 100 meter, lari 50 meter, dan pada atlet sepak bola juga bisa menerapkan latihan ini yaitu dengan sprint 10 meter. Kan pada latihan sepak bola juga terdapat untuk menguasai bola dengan cepat, jadi bisa dilakukan dengan pada tahap ini. Yang terakhir yaitu pada tahap pra dan kompetisi utama. Pada tahap ini yaitu pola gerak yang lebih spesifik bahkan spesial yang bersifat meningkatkan dan mematangkan koordinasi kecepatan gerak pada kebutuhan atlet. Jadi pada tahap ini yaitu kita tinggal mematangkan saja kebutuhan seorang atlet itu apa dan seperti apa kurangnya dari latihan fisiknya si atlet ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.